siapapun ya kan di MBJPSSI itu yang mau investasi silahkan seperti itu, maunya seperti itu. Jadi kalau satu orang tadi belanja 500 ya kan, habis belanja kan berarti barangnya sudah habis ya kan. Nah itu kita maunya itu stok itu ada terus biar ini gitu. Ya berarti memang harus sampai harus ngumpulin uang, kalau stok kan memang harus ngumpulin uang. Tapi kalau sampai mau sekedar berputar pakai duit mereka bisa, itu loh. Tapi kalau sampai mau ada stok ya mau nggak mau memang harus investasi, cari modal tambahan memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, dan semangat pagi. Teruslah menginspirasi dan hiduplah dengan berkelimpahan nikmat ilahi. Sahabatku, saudaraku, sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe membuat kami terus semangat memperbarui konten-konten kami yang lebih berkualitas. Dan Anda pun selalu memperoleh informasi terupdate dari channel Entrepreneur College ini. Semoga kita terus produktif untuk negeri tercinta. Selamat menonton. Karena kan sangat mungkin begitu 50 orang bangkit kan dia pengen beli lagi. Yang lain tangganya, temennya ada yang mau belanja lagi kan, tambah lagi kan anggotanya. Yang belanja itu sebenarnya member dan member bisa. Artinya kalau di situ ada yang nungguin ya udah, yang member dilayani, non member juga dilayani. Misalnya orang yang saya nggak mau ini tapi saya tetap ingin membesarkan emo melalui belanja ini. Tapi saya berani kalau misalnya jadi anggota itu Anda belanja 100.000 tiap bulan itu sudah itu loh, ada sumbangsi. Iya, sudah berputar. Di NU sudah dapat. Cuman gini Mas Malin, jadi intinya untuk satu distribusi, satu distributor, kita sistemnya menerapkan 25 juta. Nah, ke Pekalongan tidak mungkin satu distributor, minimal mainlah 10. Nah, bagaimana nyarinya 10 ranting dan 10 distributor itu sampai lebih tahu wilayahnya, cara ngebut di wilayah itu. Itulah itu PR panjenengan. Tapi intinya Dino Samad sistemnya seperti itu. Nah, kalau di Alfa, Indomaret itu kan ada ya, kita main menyediakan tempat, barang semua dari hidup ya kan. Itu terus kita persentase ya. Oh, kita nggak gitu? Iya, makanya saya apa seperti itu atau tidak kan? Tidak. Jadi makanya kita barang di situ komplit misalnya ya satu paket ya kan. Terus kita perputarannya. Berarti aku mau dari sampean ngono kan? Iya kayak iya. Saya kita nggak pakai itu. Kita nggak pakai itu. Kita nggak ada sistem itu. Kayak kita itu kan kayak maunya model seperti Indomaret, Alfamart itu, ya kan? Kita satu orang di situ ada banyak. Alfamart, Indomaret itu bayar di depan juga Mas. Iya ada sih, saya juga kalau teman. Iya, mesti bayar dulu. Nggak ada. Dulu kan ada yang seperti itu juga persentase. Nggak ada. Kontrak. Yang kayak gitu, tuh bangkrut. Saya jamin itu. Kalau sekarang semua mandiri semua. Iya. Kalau sekarang semua mandiri, dulu memang seperti itu ada. Karena kalau di barang saya kirim ke Pak sampean tidak laku, yang beban kita. Sampean karena nggak merasa jadi beban, sate pun nggak masalah, bukan investasi. Yang ada sampai bangkrut tapi ya bangkrut. Itu yang terjadi, makanya sistem seperti itu hampir tidak ada yang pakai saat ini. Alfamart, Indomaret, siapapun itu nggak ada. Gitu. Jadi kita di MBC itu sistemnya, sistem penjualannya, syarat jual belinya itu seperti di Alfamart, Indomaret ada barang. Terus dari katakanlah produsen berapa, ya kan? Kita jual ke warga siapapun ya, apalagi ke member dan lain sebagainya, dapat keuntungan berapa satu bulan berapa. Nah, itu nanti keuntungan itu kita mau prosentase 50% atau 40% buat
operasional ya katakan. Kalau itu semua sudah ada aturannya, itu juga ada di kita. Ya, cuman pertanyaannya satu, barang siapa yang beli duluan? Saya tanya. Modal awal. Yang modal awal siapa? Jadi Kan itu pertanyaan saya. Kalau yang lain-lain soal bagi-bagi itu sudah ada sistemnya lah. Itu kita sudah ada aturannya, makanya perlunya pelatihan. Nanti MWC dapat berapa? Ya, itu Jadi semua ini misalnya ada gini, aturan. misalkan gini, kita 25 juta satu distributor. Satu juta. Katakanlah kita misalkan pipe-nya 2 distributor, barang 2 distributor, mau kita itu kita tidak dikasihkan. Jadi yang 500 itu tidak beli produk itu, tetapi investasi. Jadi barang itu biar ada di toko kita. Jadi yang 500 itu katakanlah investasi ke Nusamat yang di MWC sesi, ya kan? Di Nusamat itu tidak ada investasi anggota, Mas. Nah, kalau umpama kita di ibaratnya seperti ini. Jadi kalau kita itu mau begini, kita jualan itu yang punya berarti yang investasi 500 Ya. ribu. Oke. Nah, ini kan berarti barang semua yang milik Milik yang punya. katakanlah berarti 50 orang sama 50 berarti 100 orang, ya kan? Nah barang ini kita jual, kita juga di situ ada karyawan yang nungguin toko, terus masyarakat juga ada yang beli langsung ke situ, ya kan? Anggota juga beli di situ, itu bisa apa tidak? Bisa sekali. Prakteknya seperti itu. Iya. Kalau teknisnya Gini, kalau praktek seperti itu, ya memang begitu transaksinya, ya begitu. Cuman bedanya kan ini di kita ada member dan ada non member. Yang ada member ada kartu masuk sistem kita. Yang tidak member berarti nggak masuk sistem, kan itu. Cara seperti itu sampai bilang bisa semua kita. Mau model nggak pakai member bisa, mau pakai member bisa, kan gitu kan. Jadi di kita itu dua-duanya bisa. Itu kan pertanyaan itu. Cuman tadi yang saya bilang, kalau ada investasi, ya investasi itu bukan investasi ke Nusamat, tapi investasi grup panjenengan. iya. Itu urusannya Anda dan anggota. Misalnya 50 orang, kondo iuran, salito yang to, misalnya gitu kan, nanti terkumpul 50 juta, itu jadi modal belanja ke sini, boleh seperti itu, kan gitu kan. Cuman pertanyaan saya, berarti kan sampai menjadi distributor kita, posisinya adalah LPNO, MWC mana? Kasesi, itu menjadi distributor kita, hanya satu titik, kan gitu kan. Nah, ranting-ranting lain dia akan beli ke rumah sampean, kan gitu kan jatuhnya. Jadi member sampean kan, ambil atau diantar kan bisa seperti itu. Cuma tadi yang saya bilang, main 2 member dari main 2 distributor dari sini, pengiriman barangnya bos, yang repot, nggak ke korup. Kenapa? Margin sembako itu tidak seperti margin, nanti marginnya kecil gitu loh. Nilainya harus bernilai besar. Bisa itu tadi nyari distributornya itu perorangan yang lain itu, jadi biar bareng sifatnya kan mungkin banting nggak ada yang ngelola, perorangan bisa kalau ada orang yang punya 5 juta udah punya toko-toko itu iya. biasanya punya. Jadi intinya gimana mas, tidak harus ranting, tapi ada orang yang berinvestasi 25 juta Untuk 10 orang gitu jatuhnya, nggak harus ranting, tapi bisa orang per orang. Toko-toko yang biasa kolaan di mana dialihkan kolaknya sini gitu loh. Jadi sebetulnya Iya. dia secara resiko juga rendah ini karena dapat barang, tidak investasi tempat. Kalau dia punya toko, orang itu ini udah nih, wah ini ada peluang sepi ikut, bisa nggak? Wah menarik. Jadi orang 10 ya jadi kalau nggak harus Iya. badan struktural. Jadi ini kan aku mau aku punya tempat tak contohin distributor yang ada tokonya. Jadi paling kan maunya Ya kayak katakan ada 50 orang iuran, terkumpullah misalnya 50 juta, kan gitu kan. Nah,
keunggulan kita itu begini Pak. Di Pekalongan itu enggak hanya di Kesesi, toko Alfamart sama Indomart ya kan, itu jadi tujuan. Karena apa? Mereka keren pokoknya. Terus tentengannya ada apa? Misalnya ada mereknya. Itu orang itu keren. Gitu. Kita juga ada Iya, makanya kita mau buat Seperti ini itu. loh, punya NU. Coba sampai ambil tasnya, keren. Pas. Iya loh. Pasnya Kita mau buat seperti itu. Kita bikin Nusamart ini loh, tokonya Iya. orang NU. Iya, Harganya masalah. sama. Monggo Terus bagus. harga kalau bisa minimal sama, kalau bisa di bawah Alfamart itu, tapi kayaknya susah ya. Susah kalau sama. Terus itu sama. Nah, Ya kita tuh masalahnya terus gini, kita belanja yuk kak. Gagah mas. Waktu dianong Ini kan ini kalau paket ya kan yang paketan. Iya. Kalau yang maksud kita yang belanja misalnya 100.000, 50.000. Loh, Ya, kalau itu kan sekarang malah nggak boleh pakai plastik. Iya. Ada sekarang masih Dilarang pakai plastik sekarang di Jakarta itu. Jakarta. Itu tetap bisa. Udah nggak boleh malah. Makanya pakainya ini kita. Gitu. Tetap bisa. Nah, Tapi kan tetap dikenakan biaya. Iya. Kalau di Jakarta itu plastik itu bayar gitu. Iya, ada. Sekarang masih ada juga di kampung seperti itu. Intinya kan biar ada wujud. Monggo nggak masalah. Gitu. Nggak masalah itu Nah. sampai mobil dulu. Nah itu kan masalahnya kan kita kan nggak nyediain seperti itu. Terserah yang punya, Iya, yang punya nah. toko dipajang model itu, berarti kan usaha. Misalnya apa namanya kita bikin seperti kayak Indomart Alfamart Bisa. tempat kita bikin seperti itu. Nah, itu tadi kan Bisa monggo. Makanya kita seperti itu. Terus penjual itu juga bisa untuk grosiran yang di kampung itu loh. Mereka mau belanja ke kita untuk jual lagi. Nah, gini, di Nusamart itu ada dua model keanggotaan, Pak. Ada keanggotaan biasa yang tidak dapat diskon. Jadi dia hanya dapat harga sesuai price list. Itu orang kita sebut konsumen. Ya, tapi dia agen. Ada yang kedua namanya distributor. Distributor itu jadinya warung. Karena dia warung pasti jualan lagi. Makanya dibedakan. Di sini itu ada keanggotaan belanja 500.000 yang paling kecil namanya Cilebar. Yang kedua belanja 1 juta perdana itu namanya si kancil. Ada yang ketiga si gajah itu belanjanya 5 juta. Tiga ini jenis keanggotaan yang tidak dapat diskon. Itu. Tapi kalau mau dapat diskon, jadilah yang keempat namanya distributor. Makanya distributor itu harganya kita kasih price list yang itu bisa dijual lagi. Nah di Nusamart itu kalau tidak distributor nggak bisa jual lagi mas. Itu ya, karena sudah sistem. Kenapa? Karena kita kan memberi cashback. Ya sampai di Nusamart nanti sistem kita bisa belanja 500.000, cashbacknya 1 juta. Belanja 500.000, cashbacknya 500.000. Dari mana perusahaan memberikan cashback? Gitu kan, uangnya adalah dari keuntungan perusahaan. 50% keuntungan itu kita kembalikan kepada member yang pegang kartu ini belanja tiap bulan 500. Terus gini Pak, misalkan kita cari pemodal, kita dapat 1 paket distributor atau 2 atau 3. Maksud kita seperti ini. Jadi kita itu mau Ambil minum. di MBCN itu ada 1 tempat Nusamart, ya kan? Misalnya ada tadi yang belanja 500.000. Kita tadi juga seperti itu Pak, mau buat Nusantara Mart, terus nanti yang kartunya ini belanjanya segini, ya kan? Paling tidak ya kan. Terus ada yang kartunya kalau belanja segini. Jadi nanti keuntungannya kan ada poin
sendiri gitu. Kita juga nanti seperti itu maunya. Nah, terus kalau kita seumpama gini, MWC Kesesi mau mengumpulkan modal dengan cara kami misalkan. Ya, jadi MBC PSSI kalau nggak mau ngumpulin modal dengan caranya, Ya. Dengan cara mau jual saham ataupun merem dah pokoknya sama merem. Ya. Terus kita nanti menjadi distributor misalkan. Ya. Kita syukur-syukur kok bisa 10 distributor, tapi kita nggak usah kesana dulu dong. Nyarinya itu yang susah. Kita dapat misalkan 5 paket distributor, ya kan? Terus kita kumpulkan jadi satu tempat misalkan. Dalam satu tempat mungkin katakanlah bisa jadi kita anggap kami itu grosir di sana, di MBC. Jadi ini gabungan Pak. Abang. Ya tetap distributor, cuman tetapi kita koordinator. barang itu kita jadikan satu. Teknis barangnya jadi satu. Iya, benar. Terus kita ada agen kita di beberapa, mungkin kan kami punya penilaian di ranking mana yang layak untuk kita jadikan agen, yang tingkat konsumtifnya itu tinggi, ya kita agennya di situ. Misalkan itu kita praktek di di lapangan, kita beda di sini misalkan, itu bisa berbeda. Kalau sampai beda dari sini, sistem kita nggak repot Pak, sampai malah rugi. Karena Pak cashback hilang, anggota dirugikan. Karena kita kan semua udah otomatis Pak di sistem. Jadi berkreasi seperti itu, kalau itu nanti merugikan konsumen malah repot. Kalau sekedar menggabungkan barang nggak masalah. Ya maksud saya gini, nah, yang pemodal ini, ya kan, itu kan nggak mungkin ada yang 500, ada yang kadang 1 juta. Itu yang pemodal itu kan kita memulakan saham 100.000 lah misalnya, ada yang beli 20, ada yang beli berapa ya kan. Nah maksud saya keuntungan dari penjualan itulah nanti yang kita ke pemodal. Oh nggak masalah, kalau itu nggak masalah bisa. Kalau soal nanti pemegang saham atau orang itu nanti dapat untung berapa, ada nanti kita ajarkan cashback itu seperti apa, dibagi berapa, itu ada semua bisa nggak masalah. Tapi misalkan cashback itu dari di cabang itu kita dari sini diatur lagi, misalkan ada sistem lain. Misalkan ke cabang kita berarti penjualan sampai sekian, ya kan? Berarti kita, Bisa, jadi yang kayak itu gini. Nah, cashback itu nanti kita bagikan ke pemodal. Jadi gini, cashback itu jatuhnya bukan saja ke pemodal Pak, cashback itu jatuhnya juga ke member. Hanya kebetulan membernya atas nama pemodal, nggak masalah. Jadi itu hanya soal bagaimana cara bagi-bagi. Itu internal Anda, gitu loh. Misalnya dari 50 juta, atau tadi 5 cabang jadi 1, berarti kan 25 harus 25 juta per barang jadi 1 titik, misalnya gitu kan. Nah, secara administrasi sistem kan kita nggak ada masalah, mau jadi 1 atau bisa kan nggak ada masalah. Yang penting kan administrasinya benar gitu kan, dan masalah hanya teknis barang seperti itu Pak. Nah, cuman menjadi masalah kalau sampean memindahkan barang ini tidak mengikuti sistem kita. Misalnya sampean harganya beda dengan kita, ya kan, akhirnya melanggar sistem, rugi dia, gitu loh. Jadi ada mekanismenya untuk menentukan sistemnya, bahwa nanti sesudah jadi cashback masuk rekening MWC, katakan rekeningnya MWC-nya cashbacknya 10 juta, silakan hasil dari 10 juta itu, hasil cashback itu dibagi kepada investor tadi. Pada investornya berapa? 50 orang, 10 juta bagi 50 orang misalnya. Kalau harga kita dari kita sesuai dengan harga sini. Iya. Iya makanya. Misalkan ya kita jadikan 1. Yang beli kan kita ada Bisa. itu ya, harganya kita sesuai dengan sini. Bisa. Oh nggak masalah. Nggak Cuma masalah. keuntungan itu kan sudah masuknya ke Sistem. sistem ini.
Iya. Di maksudnya di MBC kan masuknya ke MBC kan. Iya. Cashback dan keuntungan dari sini. Masuk ke MBC. Betul. Nah, nanti MBC pembagiannya untuk keperluan MBC berapa? Oh, itu urusan sampean. Iya. Kita nggak Oh, ngikut terus berapa persen untuk anggota iya, investasi gitu kan. Oh, monggo. Iya. Yang kayak gitu, cashback seperti itu, terus nanti dibagi-bagi kepada pengurus, kepada investor, kepada siapa, itu silahkan. Itu silakan, mekanismenya ada di sampean, karena bukan di kita. Di kita itu adalah mekanisme transaksinya. Begitu sampean sudah, oh, Aspeknya sekian. Pak Alim cabang MBC mesas apa tadi? Kosesi. Kosesi. Satu bulan sekian ratus juta. Iya, kan? gitu. Iya. Iya. Nah, Jadi misalnya misalnya- efeknya langsung ke situ. Iya, betul, Kita satu nama. Iya, Nama ya. Masih saya belanja satu bulan katakanlah 100 juta. Nah, dari sini kan ada cashback. Ya kan? Ketimbang itu yang 500.000 sama aja kan. Enggak, yang sampai dia dapat, yang 500.000 dia dapat, semua dapat. Semuanya ada. Semua Kan dapat. dibagi Hanya sampai lebih gede karena sampai orang pertama. Karena gini loh Mas, perhitungan cashback kita dihitung dari grup. Sampai nih MBC, grup sampean tadi karena pertama dari ranting ini ranting itu semua jadi grup sampean toh. Ini semua akan memberikan cashback ke sini. hitungannya aset tetap omset sini satu. Omset ini semua. Satu. Terus ini ranting. Dia juga sak kampung diajak kabeh iki sampe ini. Wah. Iki wae tok, Pak. Sampai itu ayo itu dari sini semua dapat. Bisa jadi cashback itu besar ya karena di situ. Ya, Nanti di sini ada ranting kemudian ngajak orang pekalongan yang Bahkan lain sampai bisa begitu, Mas. lintas daerah yuk itu kan Sampai nih Mas Asih. Iki ranting isi nang desa. Berkembang. Loncat ini. Nol Tegal. Belajar itu Bukan sekedar belanja, jadi distributor. Tegal yang lewat lewat ini. Sampai nentuk, Mas. Oke, sip. Nanti kita belajar. Makanya Kita tahu. Udah. bisa nasional, ya. Umpama gini, satu ranting katakanlah saya dapat satu ranting misalnya saya dapat cuma 5 juta, ya kan? Pakai kartu itu apa kayak yang belanja 500 itu dapat kartunya beda? Sama, Sama. 500 itu harga belanjaannya. Joinnya 170. Jadi 170 nanti total kalau digabung menjadi 670. Yang 670 nanti berupa kartu, ya kan? Terus yang 500 itu berupa belanjaan. Berarti yang 500 mau tidak 500 kartunya tetap sama. Sama. Nah, yang menjadi cashback itu berarti tinggal tergantung dari yang punya kartu belanjanya berapa. Iya, sama grupnya. sama grupnya. Kalau dia sendiri masih kecil. Jadi kalau di kita, kalau belanja kurang dari 500, zong, nggak ada dapat cashback. Tapi kalau belanjanya 500, dapat. Yang satu grup itu. Iya, siapapun. Sementara ini sampai lo brand launching itu 250. Belanja kedua ya. Ya, nanti kalau sudah kita sekarang masih terapkan 250 karena kita belum grand launching. Ya, Makanya. tapi semua nanti pada angka 500, jadi cashbacknya grup. Kayak gitu Mas. Jadi contoh tadi, ini orang Tegal, kenal karena orang Jombang. No. Jadi ini ya. Yang Iya, itu, Mas. yang member punya kartu bisa belanja lewat sistem. Yang orang nggak mau jadi member belanja ke toko. Ke toko. Atau ke sampean. Kalau belanjanya begitu, yang punya kartu semua akan masuk ke sistem. Itu sama aja. Karena kartu ini kan namanya hak usaha, Mas. Itu per bulan ya? Apanya? Yang kita itu cashbacknya itu. Per bulan, Ya, biasanya. tiap bulan. Ya, Tidak sekali belanja hitungannya ya. ya kan siapa? Misalkan satu bulan itu kita belanja 600.000 berarti kan dapat. Iya. Nah, ya kan belanja Akumulasi, kita ya, akumulasi Mas. Iya, akumulasi. Jadi misalnya hari ini belanja 200, besok belanja 50,
depan belanja 600 apa 200 lagi, total tanggal 1 sampai tanggal 30 harus ketemu 500 baru dapat cashback. Kalau nggak Kalau kurang udah barangnya aja. cuma dapat barang, tidak dapat cashback. Tapi nggak rugi, Nggak rugi karena belanja barang. Jadi ini pertanyaan lagi. Misalkan saya dan kawan-kawan di MBJ Seksi mengumpulkan sampai misalkan 5 cabang distributor. Terus yang mengumpulkan modal itu kan tidak mungkin satu orang 500 misalkan, ada yang 200 dan lain sebagainya. Terus kita belanjakan ke jenengan di Nusantara sini, Nusantara sini. Terus kita buat calon pembeli kita itu buat kartu. Nah, berarti yang 170 Iya. Terus cashback yang katakanlah ini pakainya berarti perorangan, Perorangan. tidak pakai grup. Perorangan, tapi kan gini, sampean kan orang paling atas, sampean kan atas nama organisasi MBC kan, sampean itu ya tinggal lampirkan SK, LPNO, sama rekening organisasi, ya itu sampai malah dibebaskan dari belanja 500 ribunya tiap bulan.